Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak-kakak di sini. Wah, pada kangen semua kan? Nah, hari ini Iya, kita ketemu betul. lagi nih Kak sama Kak Grace Kak Ivon. Kak Yus. dan juga ada Kak Ika nanti. Iya, Wah. betul. Nah, adik-adik, kita hari ini mau ngapain sih? Ada yang tahu nggak sih hari ini hari apa sih Kak? Coba hari apa adik-adik coba? Ayo udah siap belum nih? Udah pada Ingatnya? cakep-cakep, udah pada cantik-cantik. Iya kayaknya Ada sih apa? udah. Wah, sepertinya mau ibadah mereka. Bener, udah Tapi pada hari ini siap. hari Minggu ya Kak Grace? Iya, hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, harinya Betul. kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Wah, adik-adik pasti semangat kan mau ibadahnya? Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bersaat teduh dulu. Ayo, gimana sikap saat teduhnya? Ayo, nah kita mulai saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita bakalan lebih lanjut lagi nih Kak, Betul. kita akan Memuji memuji Tuhan. Tuhan. Wah, pada semangat nggak nih? Ayo, mana badannya nih? Ayo gerak-gerakin dulu. Ada boleh tebak loh lagunya kira-kira apa ya? Wah, ada yang bisa nebak nggak nih? Kita mau Kalau nebaknya. begini itu apa ya? Begini apa ya? Apa ya? Apa ya? Ada yang tahu Ada yang nggak? gini-gini juga. Ada gini-gini, terus ada yang nampaknya tinggi, apa tuh? Ada yang Yang terbang-terbang. ada yang terbang-terbang juga. Iya. Wah, hari ini nih adik-adik, kita akan memuji dengan judul lagu Yesus besertaku. Betul, Yesus besertaku. Benar. Nah, ayo adik-adik boleh berdiri semuanya. Berdiri. Ayo, gimana sikapnya? Di rumah. Ayo adik-adik semangat memuji Tuhan. Ayo. Gerakin badannya dong. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung laut sungai. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah memuji Tuhan nih. Nah, saatnya kita mau berdoa sama Tuhan. Ayo, gimana sikap doanya? Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kak Grace bakalan pimpin dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memimpin, Engkau memberkati setiap dari kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus menyertai adik-adik kami dalam ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja. Berkati kakak-kakak layan juga Tuhan Yesus untuk boleh melayani buat hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita membaca firman. Ayo siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama ya. Dari Keluaran 15. Ya,
Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke 22 sampai sampai 27. Udah adik-adik? Udah ketemu? Ulangi ya, Keluaran 15 Betul. ayat ke-22 sampai 27. Nah, adik-adik kalau udah ketemu, kita baca sama-sama. Adik-adik baca di rumah, kakak-kakak baca di sini ya. Oke, kita baca ya. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim, dan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik yang di rumah, tahu nggak tentang pemimpin? Kira-kira di dalam pemikiran adik-adik, pemimpin itu yang seperti apa sih? Ya, silakan dijawab masing-masing ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang seorang pemimpin yang ada di Alkitab, yaitu Musa. Nah, pada saat itu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dibantu oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan untuk bisa menuju ke tanah perjanjian yang telah disediakan oleh Tuhan dan dipimpin oleh Musa. Nah, di dalam perjalanannya ini banyak sekali halang rintangan yang harus bangsa Israel dan Musa hadapi. Salah satunya pada saat itu mereka sedang dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Nah, tahu kan tentara Mesir ini badannya kuat, hebat, dan mungkin bersenjata yang hebat juga, sehingga bangsa Israel mungkin akan kewalahan atau akan kalah jika berhadapan dengan tentara Mesir. Makanya mereka lari terus-terusan, tapi di hadapan mereka ada Laut Teberau, sehingga mereka bingung lah, mereka tidak bisa menyeberangi Laut Teberau itu karena lautnya dalam. Tapi Musa sebagai seorang pemimpin, dia diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus sehingga dengan hentakan satu tongkat Laut Teberau bisa terbelah menjadi 2, sehingga bangsa Israel bisa melewati Laut Teberau itu dengan selamat. Dan ketika semua bangsa Israel telah menyeberangi Laut Teberau, maka Musa menghentakkan lagi tongkatnya dan Laut Teberau itu kembali lagi seperti sedia kala, sehingga tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel itu tenggelam di laut tersebut. Nah, tidak sampai di situ aja nih halangan-halangan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel.
Pada saat itu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Sampailah mereka di gurun Syur. Selama 3 hari mereka berada di gurun tersebut. Tahu kan adik-adik gurun itu seperti apa? Kering, tidak ada air, panas. Nah, itulah yang dihadapi oleh bangsa Israel selama 3 hari tersebut. Sehingga mereka kehausan, gitu ya. Mereka sangat haus, tapi pada saat itu mereka sampai di Mara. Di mana di Mara ini ada air, tapi rasa airnya itu pahit. Jadi mereka tidak bisa minum air itu. Jadilah bangsa Israel ini mulai bersungut-sungut, mulai merasa Tuhan tidak menolong mereka. Tapi karena mereka punya pemimpin yang taat sama Tuhan, yang selalu mau dengar-dengaran perintah Tuhan, yaitu Musa tadi, maka Musa diberikan lagi kuasa oleh Tuhan. Jadi Musa melemparkan kayu ke dalam air tersebut sehingga air tersebut menjadi manis dan bangsa Israel bisa meminum air tersebut. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari Musa sebagai seorang pemimpin? Nah, yang pasti yang pertama, pemimpin itu adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Semuanya bisa menjadi pemimpin. Asal yang kedua, kita tidak boleh sombong ketika kita menjadi seorang pemimpin. Tidak boleh merasa paling berkuasa sebagai seorang pemimpin, karena pemimpin yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Kita juga sebagai pemimpin kita harus dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, harus taat sama Tuhan Yesus, selalu mendengarkan perintah dan firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, contoh pemimpin yang adik-adik sudah lakukan sekarang, mungkin ada yang pernah pimpin doa makannya di rumah. Nah, itu adalah salah satu contoh seorang pemimpin. Atau kalau di lingkungan berteman, di lingkungan sekolah, menjadi ketua kelas. Nah, itu juga sebagai contoh ya seorang pemimpin. Nah, sebagai ketua kelas, kita harus menjadi anak yang baik, berlaku baik supaya bisa menjadi contoh buat teman-teman kita. Oh, ini ya sosok pemimpin yang sesungguhnya gitu. Tidak memainkan kuasanya dengan seenak hatinya gitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik juga sebagai seorang pemimpin harus tetap taat sama Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Rajin dengar-dengaran firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan juga selalu berdoa sebelum atau setelah melakukan segala kegiatan, sebelum makan, sebelum tidur, setelah bangun tidur, sebelum belajar, atau sebelum berpergian. Kita harus berdoa supaya Tuhan Yesus mau menolong kita. Dan juga selalu datang ke ibadah atau nonton ibadah PLKPA yang udah ada setiap minggunya ya, ditayangkan di YouTube. Nah, gitu ya adik-adik ya. Sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di firman Tuhan yang lebih luar biasa minggu depan. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman kita tadi, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Adalah Gembalaku. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Sama-sama ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan
Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Nah, ambil sikap doanya kayak gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus buat waktu yang boleh Tuhan Yesus sediakan untuk kami bersama-sama berkumpul dan bersekutu kepada Tuhan Yesus, memuliakan dan memuji nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, pada saat ini kami mendoakan adik-adik yang kiranya adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa selalu taat dan setia sama Tuhan Yesus, seperti Musa yang selalu taat dan mau dengar-dengaran segala firman Tuhan Yesus yang diberikan kepada adik-adik. Dan juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati adik-adik di dalam studi mereka, jadikanlah mereka adik-adik yang selalu pintar, yang bisa menerima pelajaran mereka dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka bisa menjadi penerus bagi kami ya Bapak, yang bisa melakukan segala sesuatu yang hebat pada suatu saat nanti ya Bapak. Kami juga mendoakan untuk orang tua adik-adik di dalam pekerjaan dan kesehatan mereka. Kiranya Engkau selalu menjaga orang tua adik-adik, sehingga orang tua adik-adik bisa menolong adik-adik, membimbing adik-adik di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga adik-adik bisa selalu taat sama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan pelayanan yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang boleh turut campur dan ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kiranya pelayanan yang kami lakukan ini bisa menjadi berkat bagi orang sekitar dan juga bisa memberikan dampak ya Bapak bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami juga mau mendoakan dalam proses pembangunan pastori yang sekiranya sudah hampir selesai. Kiranya segala keperluan yang akan disediakan ya Bapak, bolehlah Engkau turut campur tangan, sehingga di dalam penyelesaian proses pembangunan pastori ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga mau mendoakan pada saat ini kondisi pandemi yang mungkin mulai stabil ya Bapak, kiranya Engkau memberkati orang-orang yang hampir turut campur bagian, para tenaga kesehatan yang selalu menolong mereka yang tertimpa pandemi ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati, berikan kesehatan pada tenaga kesehatan ini ya Bapak, dan juga berkatilah bangsa kami ini ya Bapak, sehingga kami boleh terlepas dari pandemi ini, sehingga kami boleh bersama-sama kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami mau menyerahkan doa kami ini dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita waktunya untuk memberi persembahan kita.
Bagi adik-adik yang ingin memberi persembahan, bisa dikirim ke mama papa yang pergi ke gereja. Dan boleh tuh dimasukkan ke kotak-kotak persembahan ya Kak ya, Iya, yang yang sudah sudah disediakan di disediakan. gereja. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita nih Kak, kita Iya. bakalan bernyanyi lagi untuk Tuhan Yesus Kak. Judul lagunya apa Kak? Inilah ungkapan syukurku. Syukurku. Benar. Nah, adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan dari hatiku, terimalah, persembahkan kepadamu dengan seluruh harapanku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Sekali lagi ya. Ya. Aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Terserah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah, pakailah diriku turut maksudmu. Nah, adik-adik kita bakalan berdoa nih untuk persembahan kita. Nah, hari ini Kak Ivon akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, kami masih boleh memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, dan memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kakak-kakak, nggak kerasa ya kita sudah di akhir ibadah kita nih kakak-kakak. Iya adik-adik, tapi adik-adik jangan sedih, soalnya setiap hari Minggu kita ada ibadah loh, walaupun masih lewat Online. Online. Tapi nanti kan kita rencananya mau tatap muka ya kak ya. Iya adik-adik, siap-siap ya. Oke. Tadi kan kita sudah belajar dari Nabi Musa. Gimana dia memimpin bangsa Israel supaya bisa sampai ke tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Iya. Iya. Jadi semuanya itu karena pertolongan Tuhan ya kak ya. Tentunya. Nah, karena ada pertolongan Tuhan, makanya Nabi Musa bisa memimpin bangsa Israel buat sampai ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik yang di rumah, ketika kita menjadi pemimpin, kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling nomor satu, karena semuanya itu pemimpin yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau jadi pemimpin itu, umpamanya ketua kelas itu juga harus bisa memberi contoh teman-temannya ya kak ya. Betul, kita nggak boleh seenaknya kakak-kakak. Nggak boleh seenaknya nyuruh-nyuruh. ya. Nanti teman-teman yang lain pada nggak suka sama sama kita ya. Iya. Gitu. Ya gimana bersikap adil sama seluruh teman-teman yang ada di kelas supaya itulah ya bisa sama-sama Kerjasama. ya, sama-sama gimana nih kelas kita biar rapi, Biar biar bersih. bersih. Iya, benar sekali. Nah, jangan lupa juga adik-adik yang sudah tatap muka tetap jaga protokol kesehatannya. Tetap pakai masker adik-adik ya. Iya, terus
Apalagi tuh? Rajin cuci tangan. Terus kalau yang sakit tuh, kalau yang merasa nggak enak badan, Ya, mendingan jangan masuk sekolah Izin dulu aja, ya. izin aja. Ya, supaya yang kita menjaga diri kita sendiri, supaya juga teman-teman kita tidak tertular gitu ya. Dan lebih baik bawa bekal dari rumah kali ya Kak ya, biar enggak Ya. sembarang-sembarang jajan dulu ya, kakak-kakak. Ditahan-tahan dulu ya Kak ya. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian yang judulnya adalah Tuhan pimpin anakmu. iya. Yuk adik-adik kita nyanyiin sama-sama. Agar tidak tersesat, akan jalan sepenuh. Bila kau tetap Nah, sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.